Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita seri yang ke-13 ya. Tribulasi bagian yang kedua. Ini kalau tribulasi bagian yang pertama kita melihat hukuman Tuhan meterai, 7 meterai. Nah, tribulasi bagian yang kedua ini kita melihat dua hukuman berikutnya. Jadi saya sudah 7 cawan, lalu 7 meterai, lalu 7 sangkakala. Wahyu pasal ke-8 ayat yang pertama, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7. Nah, ternyata meterai ke-7 itu 7 hukuman berikutnya yang disebut sebagai 7 trompet. 7 sangkakala. Jadi kalau kita lihat ya, kita kemarin lihat meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ke-7 dibuka, ternyata 7 hukuman berikutnya, 7 sangkakala. Jadi sangkakala itu seperti trompet ya, yang memberikan aba-aba. Nah, ada sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi sangkakala yang pertama kita baca pasal 8 ayat yang ke-7, 2, 3. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Amin. Jadi sangkakala pertama, malaikat yang terima sangkakala itu, trompet itu, dia meniup trompetnya, sangkakalanya, lalu di bumi terjadi hujan. Ya, yang luar biasa ini 3 unsur yang kita rasa gak bisa bersatu ya. Es, api, bercampur darah. Semuanya dilemparkan ke bumi, dan seperti yang saya tulis di tulisan miring ini ya, sepertiga bumi, sepertiga daratnya itu terbakar. Sepertiga dari pohon, sepertiga dari rumput-rumputan. Kalau kita sedikit memikirkan ini sumber pangan kita ya, tempat pangan yang dari tumbuh-tumbuhan. Nah, es, api, bercampur darah. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya, ini sebagian gambaran hukuman yang diambil dari tulah di Mesir. Ada di situ bulatan merah ya, air menjadi darah. Lalu hail. Nah, itu hail itu seperti turunnya hujan es dan api yang membakar semua itu. Di perjanjian lama Tuhan pernah menghukum tempat namanya Sodom dan Gomora. Tapi itu cuman hujan api. Hujan api yang bercampur belerang. Turun dari langit. Nah, itu bisa berarti dari surga. Tuhan kirimkan itu lalu membinasakan semua orang. Makanya terkenal sekali dengan hukuman namanya Sodom dan Gomora di masa perjanjian lama. Tapi itu lokal. Nah, kalau Bapak Ibu melihat wilayah Israel, khususnya di daerah Laut Mati, gersang itu di bagian selatan. Dulu bagian selatan Laut Mati itu subur. Karena itu tempatnya. Kenapa Lot memilih Sodom dan Gomora itu tempat yang paling subur di Israel, di Palestina, di Kanaan pada waktu itu. Tapi Tuhan pernah menghukum dan sekarang sudah habis. Nah, ini juga Tuhan pernah menghukum. Nah, sebetulnya ini yang saya lewatin ya. Dari seri 8 Elia ke seri 9. Ada cerita di sini yang kita lewati, kita baca 2, 3.
Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit membakar dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Nah, ini ceritanya Elia disuruh turun oleh perwira yang diutus oleh anaknya Ahab. Hai Nabi, turun, raja memanggil kamu. Oh ya, kalau benar aku abdi Allah, biar turun api dari langit, dari surga. Boom, lalu membakar itu. Tapi ini lokal. Nanti di masa tribulasi, ingat ya, ini masih 3,5 tahun yang pertama. Alkitab mengatakan kepada kita ada 3 unsur yang tidak bisa bersatu. Hujan es, api, dan darah dilemparkan ke bumi. Sepertiga dari bumi dan pohon terbakar. Nah, saya kasih catatan di sini. Minggu kemarin kita belajar 7 meterai. 7 meterai saja 1/4 bumi sudah binasa. Saya kasih perumpamaan ya. Kalau sekarang jumlah orang kan 8,2 miliar ya penduduk bumi. Kalau 1/4 di masa 7 meterai, wow, itu 2 miliar lebih. Tapi sekarang 1/3 dari itu. Ayo kita lihat klipnya ya. Suaranya oke. Kita mulai. Kalau kita sedikit membayangkan, mungkin pecah ya, seperti itu. Dan ini membuat daratan bumi gersang sekali seperti itu. Ini masih sangkakala pertama. 1/3 dari daratan seperti itu. Sangkakala kedua kita baca 2, 3. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Nah, ingat ya, sangkakala ke-1 dilemparkan ke darat, ke bumi. Yang kedua dilemparkan ke laut. Lanjut 2, 3. Dan 1/3 dari laut itu menjadi darah. 1/3 laut itu menjadi binasa. Kita lanjut ya. 2, 3. Dan matilah 1/3 dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Nah, ini gambar yang sekarang saya cari ilustrasi yang mudah dimengerti. Berarti 1/3 dari sumber pangan dari laut habis itu. Lalu kita baca 2, 3. Dan binasalah 1/3 dari semua kapal. Ini bicara soal perdagangan. Nah, bayangkan saudara ya. Satu perdagangan saja digoyang sekarang. Minyak di Selat Hormuz. Ya, gara-gara perang itu. Harga melambung semuanya. Nah, kalau 1/3 perdagangan laut dihancurkan sama Tuhan. Wow. Pangannya hancur ya dari laut. Tadi itu di sangkakala pertama saudara masih ingat, sumber pangan dari darat juga hancur seperti itu. Masih belum selesai. Sangkakala ketiga, Wahyu 8 ayat 10 sampai 11, 2, 3. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa 1/3 dari sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Absintus dan 1/3 dari semua air menjadi absintus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah pahit. Ini sistematis ya Tuhan itu ya. Sangkala pertama darat, sumber pangan kita
tanaman, pohon hancur. Lalu laut, perdagangan kapal, makanan di laut, air jadi darah, hancur. Habis laut, darat, laut, sekarang di mana sangkakala ketiga? Air. Air itu sumber kehidupan saudara dan saya ya. Nah, saya membayangkan, lihat di sini ya. Polanya sama. Ditiup sangkakala, jatuh dari langit sebuah bintang besar. Tadi itu gunung besar, bintang besar. Ini menyala-nyala dan menimpa semua air yang ada di darat. Itu berarti sungai, danau, sumur, artesis, waduk, ya, mata air, itu dihukum sama Tuhan. Nah, kalau namanya Absintus, ayat ini kan berkata, nama bintang itu ialah Absintus. Absintus itu pahit. Pahit, tapi pahit dalam arti bukan jamu. Pahit seperti racun yang mematikan seperti itu. Ayo kita lihat klipnya ya. Ini seperti pas gitu ya, jatuh di sumur ini, sungai ini, mata air ini. Wah, lalu saya berkata, kalau gitu saya nyetok galon. Bisa enggak 7 tahun saudara? Saya pikir daripada nyetok lebih baik kita diangkat saudara sebelumnya. Amin. Sekarang sangkakala keempat, 2, 3. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya. Dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, demikian juga malam hari. Nah, sekarang ini sepertiga matahari, bulan dan bintang. Ini kita bicara tata surya kita. Lihat ya, sangkakala 1 darat, pohon, tanaman. 2 laut, ya, pangan laut, seafoodnya kita, perdagangan laut. Nah, yang ketiga sumber air dari sumur, dari sungai, dari danau, semuanya kena. Yang keempat apa? Tuhan pukul tata surya kita. Sepertiga daripadanya menjadi gelap siang, sepertiga malam juga sama. Berarti ini bumi itu bertambah gelap, tambah dingin. Kalau dipukul sepertiga dari pagi, siang itu berarti 4 jam. Nah, kita tahu ya, matahari terbit 5:30, tutup terbenam 5:30 juga ya. Kalau dikurangi 4 jam bagaimana saudara? Enak, adem, kayak sekarang berdiding gitu saudara ya. Tapi saudara tahu enggak? Di belahan bumi yang lain ekstrim panas. Tapi ini enggak seperti itu. Semuanya kena. Sepertiga dari malam juga kena. Berarti kalau secara logika suhu dunia itu turun rata-rata 33 derajat. 33%. Nah, kalau misalnya kita sedikit membayangkan Surabaya panas-panasnya itu 36, berarti kita sedikit membayangkan suhu Surabaya tinggal 20 berapa itu? 22 ya. Wow. Dingin 24 ya. Tapi ingat, ini bukan liburan di tempat dingin. Wah, kita ke Lembang. Ini kayak batu, enggak. Ingat ya, bukan healing, tapi kondisinya hancur lebur. Kenapa bisa hancur lebur? Sangkakala 1, 2, 3 memporak-porandakan bumi. Habis. Dan ingat, hukuman sepertiga sistem tata surya dan Tuhan menciptakan benda-benda penerang ini di hari keempat. Benda penerang itu buat apa? Menandai musim,
menandai ini musim panas, musim dingin, menandai musim hujan. Nah, itu sebabnya di Matius pasal 5 ayat 45, lihat tulisan di bawah catatan. Nats ini diberikan di masa gereja, masa sekarang. Kita hidup di masa sekarang ini. Tapi ayat ini tidak berlaku di masa tribulasi. Loh, kenapa tidak berlaku? Karena kita sudah diangkat, kita sudah di surga. Nah, sementara kita ada dalam dunia ini, ayo kita baca 2, 3. Bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi mau jahat mau baik dapat hujan sama-sama. Mau orang tidak benar, orang yang tidak benar, orang benar tidak benar, semua dapat sama dari Tuhan. Kenapa? Karena ada kita di dunia. Tapi begitu kita diangkat sama Tuhan dari dunia, nah ini yang akan terjadi. Wow. Sangkakala yang kelima ayatnya panjang. Coba saya singkat saja. Lihat ya. Sangkakala 1, apa tadi itu? Bumi, darat, ya, pangan. 2, laut, seafood, perdagangan laut. 3, air tawar. Nah itu ya, air tawar dihancurkan Tuhan jadi pahit. Yang keempat apa tadi itu? Tata surya. Nah sekarang yang belum apa? Manusia. Makanya manusia itu disiksa oleh setan-setan yang dibebaskan dari neraka. Jadi malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, lalu dia buka pintu jurang maut. Nah jurang maut ini nerakanya setan-setan. Mana Pak ayatnya? Pelan-pelan saya tunjukkan ya. Nah harus tahu bahwa Tuhan tidak menciptakan iblis. Tuhan ciptakan itu sempurna. Malaikat semuanya, malaikat Tuhan. Ada malaikat pilihan Tuhan yang ikut kepada Tuhan ketika sepertiga malaikat itu jatuh memberontak ikut Lucifer. Itu yang jadi roh-roh jahat karena ikut iblis. Nah berarti yang ikut Tuhan itu 2/3. Nah 1/3 itu yang jadi kita lihat, yang kita bilang setan-setan itu. Sekarang kita coba kelompokkan yang 1/3 itu di sini, ya, 1/3 malaikat yang jatuh. Nah ada malaikat yang jatuh itu yang jadi roh-roh jahat. Yang kita lihat di Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan perintah-perintah kerajaan angkasa, melawan penghulu-hulu dunia yang jahat ini. Kita disuruh siap melawan mereka. Tapi harus dipahami dari jatuh pada setan itu jatuh kira-kira antara Kejadian 2 dan pasal 3. Jadi sudah jatuh langsung menyerang Taman Eden, ingin bawa manusia ke dalam neraka. Nah yang jatuh itu ada yang dipenjara oleh Tuhan. Tahu dari mana Pak? Ketika orang yang kerasukan setan di Gerasa ditanya namamu siapa? Legion. Legion itu kira-kira 6.000 setan ada dalam dia. Waktu Tuhan datang, dia diusir, dia minta sama Tuhan, tolong jangan buang saya ke dalam jurang maut. Nah, ini yang dipenjara. Makanya saya katakan di sini, ya, saya balik lagi di sini. Manusia nanti di 7 tahun tribulasi akan disiksa setan. Setan yang mana? Yang dibebaskan dari penjaranya di neraka. Jadi dari sini kita bisa lihat setan-setan yang di neraka itu nunggu sampai sekarang nggak dibebas-bebasin. Ada yang dipenjara selamanya, kata Yudas ayat yang ke-6, dalam belenggu abadi. Berarti selamanya dipenjara di situ. Tapi ada yang dipenjara sementara. Kapan? Nah itu sebabnya mereka baru keluar. Nanti sesudah kita diangkat, masuk 3,5 tahun yang pertama, di pertengahan ini ada namanya sangkakala kelima. Nah itu setan-setan ini dikeluarkan. Wah, menyiksa manusia, tidak boleh bunuh, disiksa 5 bulan lamanya. Nah ada yang terakhir 4 jenderal iblis nanti baru di sangkakala ke-6.
Nah, Wahyu pasal yang ke-9 ini ya, ayat 1 sampai 11 dikatakan seperti ini. Setan-setan itu seperti belalang banyaknya. Nah, kita tahu ya, kalau belalang itu digambarkan seperti wabah yang menghancurkan. Badannya seperti kuda, di atas kepalanya ada mahkota emas, muka manusia, rambutnya rambut perempuan, giginya gigi singa. Wow, dadanya baju sirah baju besi, punya sayap, krak 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 gitu ya. Ekornya kalajengking yang ada sengatnya. Nah, ini yang diceritakan Alkitab ini itu yang menyiksa. 5 bulan. Jadi bukan semut kecil, bukan tawon setannya, tapi sebesar kuda. Oh, manusia seperti itu. Ekornya ada sengat. Boom. Orang yang tertinggal itu disengat. Nah, makanya sangka kelima itu manusia dirusak. Kenapa? Karena Tuhan bilang suruh menyiksa, tidak boleh bunuh. Jadi andai kata kepalanya di bahasa Jawa dintop ya, disengat, bas. Mungkin sini sobek tapi masih hidup. Kepalanya lepas masih hidup seperti itu. Nah, saudara bisa sedikit membayangkan ya. Makanya Allah tidak menetapkan kita untuk menerima murka. Nah, di sangkakala ke-6 ayat 13 sampai 18. Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu, yang sudah dipersiapkan bagi jam, hari, bulan dan tahun. Dia memimpin. Nah, di situ dikatakan 200 juta pasukan untuk membunuh sepertiga dari manusia di bumi. Binasa. Jadi tidak langsung mati dulu, disiksa 5 bulan dulu. Sudah sekarat-sekarat tidak bisa mati karena gini, 5 bulan itu Tuhan cabut kematian. Tidak ada orang mati. Jadi kalau orang tidak tahan, misalnya kan Pak Catur diangkat, pistolnya ketinggalan, diambil orang tembak, dor, pengen mati, tidak bisa mati orang itu. Nah, saudara bisa membayangkan. Tapi baru pada sangkakala ke-6, 4 jenderal iblis itu memimpin 200 juta pasukan. Dan akibatnya 7 meterai 1/4 bumi sudah binasa. Sangkakala ini baru ke-6, ditambah lagi 1/3. Nah, berarti penduduk bumi sisa 40 berapa ya? 41 ya. 41 yang tersisa seperti itu. Lalu ini meterai, ini sangkakala dan sisanya itu nanti kita bahas di cawan. Jadi kita sudah lihat meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ternyata 7 sangkakala. Sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayat 15 itu kita baca dan 16, 1, 2, 3. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya. Tapi ternyata bahwa ditiup hukuman 7 hukuman berikutnya, 7 cawan. Kita baca ayat pasal 16 ayat 1, 2, 3. Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Nah, kalau sudah mulai masuk cawan, ini berarti masuk 3,5 tahun yang kedua. Kalau dalam kronologis kita Wahyu seperti itu ya. Nah, kalau bicara cawan, cawan yang saudara pikirkan itu cawan perjamuan suci, begitu saudara ya? Enggak, karena kata cawan itu dari kata Yunani namanya viale. Nah, ini kira-kira 23 cm saudara. Jadi cawan tuh kayak gini. Jadi seperti mangkok ceper dan isinya hukuman murka Allah. Makanya kalau mangkok ini digoyang, jatuh semuanya. Makanya disebut kenapa 7 cawan murka Allah. Jadi 3,5 tahun yang pertama 7 meterai, 7 sangkakala, dan 3,5 tahun kedua ini sudah mulai masuk 7 cawan. Nah, sekarang kita melihat satu persatu Tuhan buka. Cawan yang pertama,
16 ayat yang kedua. 2, 3. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Nah, di pasal yang ke-13 Antikris itu dia kasih sistem namanya di tangan dan di dahi pakai tanda 666 supaya kalau orang mau hidup dan disiksa Antikris mereka boleh makan, disuplai ekonominya dan semuanya. Tapi yang luar biasa, saya balik lagi ya, di 3,5 tahun kedua pengikutnya Antikris dihukum sama Tuhan. Jadi ingat ya, pada waktu itu ada orang yang tertinggal. Siapa yang tertinggal? Ada orang Israel, ada bangsa-bangsa. Orang Israel dapat kesaksian dari 2 saksi yang dikirim Tuhan dari surga. Nah, bangsa-bangsa dapat kesaksian dari 144.000 saksi dari suku Israel. Itu di Wahyu pasal yang ke-7. Nah, mereka harus menyelesaikan pelayanannya persis di 3 tahun yang pertama. Begitu mereka selesai, nah kita tahu Tuhan mulai menghukum. Siapa? Pengikut Antikris. Timbul bisul yang jahat. Alah, ini cuma bisul. Ini kayak misalnya lalu kita mikir bisul, bisul kan dijerot, selesai gitu saudara ya. Enggak. Bisul yang jahat dan berbahaya. Bagi yang pakai tanda Antikris 666 itu ya. Nah, saya bilang, banyak orang Kristen mau wakutnya setengah mati. Jangan pakai chips, jangan mau. Ingat ya, kita tidak ditetapkan menteri yang memurka. Jadi yang disuruh dipakai, dipaksa pakai itu orang-orang yang tertinggal. Bukan kita. Masih dipahami ya, seperti itu ya. Bisul yang jahat dan berbahaya. Dipakai kata helkos. Helkos itu bisul dan seperti borok. Nah ini mungkin seperti penyakitnya Ayub. Atau sebagai tulah yang ke-6. Itu pakai kata Yunani namanya helkos. Helkos itu pokoknya semua yang mengandung air. Mata kita kan mengandung air ya, tenggorokan kita mengandung air. Maaf, kelamin kita mengandung air, ya, anus kita mengandung air. Itu semuanya kena borok itu semuanya. Nah sekarang kita lihat ya, ini penyakit kanker kulit yang luar biasa sekali seperti itu. Selesai, masih pertama. Cawan yang kedua, kita baca ayat yang ketiga, 2, 3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Ini yang luar biasa. Waktu 7 meterai Tuhan kasih hukuman cuma 1/4, 25%. Waktu sangkakala Tuhan menghukum bumi 1/3, 33,3%. Nah, di 3,5 tahun kedua cawan ini semua, seluruh 100%. Berarti semua laut, bukan 1/3 laut seperti di sangkakala. Semua laut seperti darah. Gak apa-apa, darah nanti digodok, direbus, dikukus jadi dideh. Katanya orang berkata begitu. Tapi ini darah orang mati. Dan itu membuat segala yang bernyawa di laut mati. Kenapa? Karena mereka kan sistem pernafasannya dengan air laut seperti itu. Berarti semua orang yang ditribulasi, makan ikan mati, yang busuk, yang tersisa di bumi, tidak ada lagi. Itu yang dimakan. Cawan yang ketiga, ayat 4, kita baca 2, 3. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata-mata air dan semuanya menjadi darah. Nah lihat ya, sekarang semua air
baik air asin, air tawar. Jadi darahnya orang mati. Jadi orang hidup, maaf ya, udah boron semuanya itu. Makanya bangkai. Minumnya air darah. Ingat, ada orang yang bertobat di masa tribulasi ini, yang tertinggal ya. Dua kelompok. Kalau kamu tidak bertobat, tidak ikut Yesus, berarti kamu akan ikuti antikris. Nah, kita kan sudah diangkat. Ingat, poin nomor 1, kita sudah diangkat. Nah, orang yang tertinggal ini, meskipun percaya. Makanya kenapa Matius pasal 24. Ayat 8 ya. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Jadi kalau tertinggal, amit-amit jabang bayi dalam nama Yesus kami tolak gitu saudara ya. Tapi tidak usah takut. Kalau saudara sudah percaya seperti itu. Nah, banyak orang berkata, oh cawan ketiga ini pencemaran kimiawi. Enggak. Saya beberapa saat yang lalu ketika pelayanan ngajar di Samarinda, airnya tiba-tiba jadi merah gitu ya. Ini gara-gara orang buang bahan kimia ini kok. Oh, tapi bukan seperti ini. Dan ingat ya, meterai kelima saya bilang kemarin, masih ingat ya, ini masih ingat-ingat. Di meterai kelima, para martir yang darahnya disimpan di mesbah Allah di sorga, yang bertanya, Tuhan sampai kapan Tuhan balaskan darah kami? Dijawab di sini, tuntas. Mereka berkata sama Tuhan, Engkau yang layak seperti itu. Nah, cawan yang keempat. Ayo kita baca pasal 16 ayat 8, 2, 3. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan apa? Manusia dengan api. Wow. Matahari yang terpanas di dunia itu berapa ya? 52 rasanya ya. Suhu permukaan terpanas di dunia itu namanya di Sahara. Waktu puncak-puncaknya itu tanah itu bisa sampai 78 derajat. Jadi saudara naruh telur gitu saudara ya. 5 menit jadi setengah matang gitu saudara. Tapi ini manusia. Nah pertanyaannya, kalau kita lihat ya. Tadi siang saya baru saja besuk di rumah sakit Adi Usada. Ya, dari keluarganya kakak saya, mak itu kesiram apa mak? Air panas ya. Dari kakinya ke bawah nih semuanya itu. Tapi seger orangnya. Tapi kalau luka bakar seluruh tubuh itu, wah. Dan saudara mesti sedikit ingat ya, cawan keempat ini kebalikan cawan ke sangkakala keempat. Sangkakala keempat ini bumi dibikin dingin tapi hancur. Tapi ini bukan global warming. Saya membayangkan bumi suhunya 100 derajat. Berarti manusia seperti ini ya. Hangus. Tapi aneh masih hidup. Kenapa bisa hidup? Karena Tuhan menghukum. Ini namanya hukuman Tuhan. Makanya kenapa saya berkata bahwa kita tidak ditetapkan menerima murka. Amin. Sekarang lihat ya. Tanaman, air laut, air darat, manusia. Siapa yang belum dihukum? Nah saya melihat cawan kelima ternyata antikris. Antikris yang berkuasa itu turut dihukum. Ayo kita lihat ya. Pasal 16 ayat 10. 2, 3. Dan cawan yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Tunggu dulu. Binatang itu, siapa itu? Dalam konteks pasal 13 antikris. Dan kerajaannya menjadi gelap. Nah, kata gelap itu dipakai kata Yunani kata skotos. Ayo kita baca 2, 3.
Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, tangkap ya. Bisul yang mana? Yang di cawan pertama. Jadi bisulnya nggak waras-waras. Loh kan sudah gosong, ya tetap nggak waras. Dan antikris juga diturut dihukum. Jadi jangan pernah berpikir, ya saya ambil dari gambarnya. Iblis sedang berperang melawan Yesus. Nggak imbang sama sekali. Iblis itu dihukum, antikris itu dihukum. Ini yang Alkitabiah berkata, Kristus merembukan kepala ular. Harus dipahami. Cawan yang ke-6, terbatas waktu kita, ayatnya panjang ya. Jadi cawan ke-6 ini bicara tentang perang Harmagedon. Jadi ceritanya Trinitas jahat. Nah, kita kan punya Trinitas ya. Saya kemarin ada seminar Trinitas. Trinitas itu gini. Kita kan punya Bapa, Putra, Roh Kudus. Masih ingat tak? Satu hakikat, tiga pribadi. Wah, lulus. Bagus. Nah, Trinitas jahatnya itu ada iblis, naga, atau Lucifer, Satan, itu sama ya. Antikris, binatang itu, dan nabi palsu. Jadi memobilisasi seluruh dunia. Nah, dikasih perumpamaan roh katak untuk melawan Yesus Kristus yang mau datang. Dan Israel yang paling dikejar. Mudah memahami karena Hollywood sudah promosi. Film Independence Day itu film yang jadi bagaimana dunia memobilisasi dijadikan satu. Ingat ya, sekarang ini 2-3 blok sebetulnya ya. Kalau enggak bloknya Rusia, berarti melok blok Amerika. Ada lagi satu lagi non blok, tapi kayaknya sudah pro sana pro sini saudara ya. Tapi nanti, nah ingat ya, seluruh dunia berkumpul ngajak perang. Kenapa? Karena Yesus Kristus mau datang. Kalau baca di Mazmur 1 pasal 2, ya toh, mereka berkumpul bersama melawan dia yang diurapinya. Dan Tuhan tertawa dari sorga. Kenapa? Dia datang dari surga, turun. Nah, di Wahyu pasal 19, dia turun bersama kita naik kuda putih. Ayo kita baca 2, 3. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas dari mulutnya dan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi antikris dihukum, Lucifer nabi palsu dan semua antek-anteknya ditangkap dalam perang Harmagedon itu. Lalu masuk cawan yang ke-7, bumi dihancurkan Tuhan karena Tuhan mau pulihkan, mau jadi Taman Eden seperti dulu kala. Berarti kalau saudara tidak pernah tahu Taman Edennya si Adam dan Hawa, itu nanti diulangi lagi. Kenapa? Di Wahyu pasal 16 kita baca ayat 22, 3. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Nah ingat ya, ini yang membuat kita tahu sebelum dunia dihukum lewat air bah, air Nuh. Bumi itu enggak seperti sekarang ada pulau, ada darat, ada gunung. Berarti bumi enggak sama seperti ini lagi. Semuanya jadi satu daratan untuk masuk kerajaan Sibutau. Kenapa? Karena dalam kitab Yesaya dan semuanya, marilah kita pergi ke gunung Tuhan. Kita mau belajar dari Tuhan seperti itu. Nah itu minggu depan kita belajar ya, kerajaan 1000 tahun itu. Seluruh manusia bisa datang menghadap Tuhan seperti itu. Nah gimana caranya? Nah disebutkan ayat 21, 2, 3. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit. Ada yang bilang 45 kilo, ada yang bilang ini 25 kilo, ada yang bilang 50 kilo. Es batu satu.
Yang saudara suka beli sama saya ya. Kan suka beli ACSS itu ya. Itu kalau jatuh dari langit jatuh satu aja wis. Klotak kena kepala kita. Mati pasti kita ya. Tapi kalau misalnya sebesar karung. Nah pertanyaannya kenapa? Ingat ya, bumi sudah gosong. Masih ingat tak tadi toh? Bumi digosong no Tuhan, dihancurkan Tuhan. Makanya kenapa perlu didinginkan lagi? Nah Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ke 3, antikris, nabi palsu dibunuh, setan ditangkap, dihukum di rantai di neraka, dan dipenjara selama 1000 tahun. Lalu Tuhan mulai masuk. Sebelum masuk kerajaan 1000 tahun, Israel dan bangsa-bangsa diadili. Nah kalau saudara masih ingat, itu pertanyaannya Bu Catur. Satu diambil, satu ditinggal. Yang ditinggal, cerita ya, sama seperti zaman Nabi Nuh. Yang ditinggal berarti berhak menikmati bumi. Yang diambil akan dihukum masuk neraka. Yang percaya dari Israel, dari bangsa-bangsa, diadili untuk berhak masuk kerajaan 1000 tahun. Lalu saudara tanya, lalu kita gimana? Kita memerintah bersama Kristus di kerajaan itu. Wah itu yang enaknya seperti itu. Jadi pahami ya, tribulasi itu hukuman bagi orang yang tidak ikut waktu rapture. Makanya penting buat saudara dan saya, kita tidak main-main sama Tuhan. Sing setia, sing benar. Ojo sembarangan ikut Tuhan. Ya, ojo nawar-nawar ikut Tuhan itu. Kalau saudara ketinggalan itu, lu Tuhan janji ini kayak gitu lu Tuhan ya. Saudara nyesal seperti itu. Kadang-kadang kita menganggap Tuhan yang butuh kita. Harusnya kita tahu Tuhan yang berkuasa. Saya mau tutup closing statement. Yesus Kristus itu Raja kita. Jadi jangan takut hari-hari ini ya. Ini masa-masa yang berat. Jakarta lagi kemarin ribut masalah BBM naik ya. Jangan kecil hati sekarang. Ingat ya, kalau Yesus berkuasa atas dunia ini, semuanya sudah diatur. Pengangkatan kita, penghukuman tribulasi, apalagi masalah kita. Kata Tuhan, cilik itu masalahnya. Amin. Masalah kita itu kecil bagi Tuhan. Percayalah, Tuhan itu berkuasa.